satu skill atau mindset atau nasihat yang terpenting yang harus dimiliki seseorang? Seseorang milenial zaman sekarang ya. Iya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ada nggak sih beberapa hal di hidup kamu yang pastinya ada ya, yang awalnya kamu pikir nggak mungkin, is impossible banget, and then now become possible. Apa dan bagaimana kamu bisa change from impossible to I am possible? I like your quote by the way. I love it. you. Impossible, I'm possible. Thank you. Banyak sih, banyak hal yang seperti itu. Let's say yang paling gampang yang kelihatan sama orang-orang, my career right now. Maksudnya untuk bisa duduk barengan orang-orang fenomenal seperti Mary Riana atau Thank let's you. say bisa ngobrol sama the president. Yeah. The president bisa nebeng inside my car. Terus ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang top yang dari dulu waktu kita kecil kita cuma bisa ngeliatin doang, you know what I mean? Kita cuman oh wow, gimana ya rasanya jadi seperti mereka, gimana ya rasanya bisa ngobrol sama mereka. I thought that was impossible. Maksudnya me, little old me gitu. Terus tiba-tiba it happened. It happened. Gimana caranya I made from impossible to impossible? Like what I said, kayak tadi yang aku di-reject. Semakin di-reject, semakin itu kadang-kadang ya sebagai manusia semakin kita down, semakin kita api, kita tuh semakin gede. Yeah. Semakin kita di-underestimate, semakin kita pengen nunjukin bahwa kita bisa. Ya kan? Dan aku selalu punya punya drive yang penasaran. I have to make it. I have to be there. I always believe I was born for a purpose. Jadi I keep trying and trying and trying. Okay. Having a sense of purpose, itulah yang seringkali membuat kita semangat untuk bangkit lagi dan berjuang lagi dan mencoba lagi. Right. And di dunia ini nggak ada yang impossible kok. Everything is possible to me. Everything is possible. Yeay. Oke, saya juga percaya bahwa orang sukses itu terbentuk karena ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Right. What are some of your good habits? Kebiasaan apa good habits that you have? Aduh, I don't know kalau ini patut untuk dicontoh ya. Tapi ini I think it's good, tapi kind of bad. Aku tipikal orang yang nggak bisa berhenti kerja loh. Aku pagi langsung ngecek meeting. Kalau misalkan ada day off, hari off, aku bakal cari cara untuk meeting, cari-cari ketok-ketok pintu. Liburan pun ke luar negeri sama keluarga, yang aku ngeliatin tuh, oh restoran ini bukan, kita masuk cobain makanan yuk, kita lebih, oh oke. Dia pakai aluminium ini, oke, ini pakai apa ya, kalau ini pakai apa ya buat nanti kita apply di kita punya di Indonesia. Jadi my mindset tuh selalu bekerja, mau bagaimana, dimanapun kita berada, my mind is always working. It's good untuk kerja, tapi I don't think it's good for life. Why? Kita nggak bisa, jangan sampai kita hilang enjoy-nya kita ketika kita liburan. Kita liburan harusnya enjoy, malah kita mikirin kerjaan. Kita ngelakuin apapun kita harus mikirin kerjaan mulu. Okay. Aku nggak ada kerjaan 6 jam sehari, aku bisa cari. Aku cari kerjaan langsung. I will do something. Okay. And I think it's bad. Itu sebuah karakter trait yang kalau terlalu kayak begitu juga, one day nanti kita punya keluarga, takutnya nanti keluarganya malah kita lupain demi kerjaan. You know what I mean? Yeah. Dan sekarang aku nggak bisa ngasih motivasi masalah itu karena aku pun masih belajar untuk balance myself out. I'm a crazy workaholic and it's not good. Oke. Tapi for my perspective ya, karena kadang-kadang itu tergantung usianya juga sih. Karena ketika saya di usia seperti Boy yang sekarang belasan, 20-an. Okay. 13. Oh, 13 ya. Oke. Kadang memang sometimes bahkan sampai sekarang sih saya juga termasuk orang yang wah kayaknya tuh pengen banget, ayo let's do something gitu kan, harus beraktivitas karena seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, apalagi kalau kita berada di industri yang memang kita suka, ketika kita selesai melakukan sesuatu yang kita suka itu bukannya makin capek, justru malah makin energized. Malah jadi semangat, wah muncul ide baru pengen dieksekusi. Dan memang tentu saja kita harus tahu batasannya, tapi as a young people menurut saya, energi banyak, waktu banyak lebih baik digunakan untuk hal-hal yang produktif. Daripada wah kerjaan udah selesai masih ada energi, ya udah nanti malah hangout yang gak jelas yang akhirnya justru malah merusak masa depan. Gitu. Asalkan masih ada batasannya
like you know, at least you are aware of that situation. Right. Okay, there's a time to work, there's a time to work hard juga. Right. Tapi kalau work, benar nggak? Is that good or not? Work, of course di hidup ini sesuatu yang baik, tapi kalau kita melakukannya too much, too overdoing it, itu menjadi not good. We lose the essence of life. We lose the essence of life. Ya, kita jadi nggak menikmati perjalanannya. Kita jadi nggak tahu tuh apa aja nih pemandangan yang kita lewat sekitar kita. We even forget to appreciate people around us. Gitu. Miss Mary kan sukses banget nih, maksudnya you can bring a large crowd segala gitu, dan you are a very inspirational figure gitu kan. Are you always happy with your life? Gantian ya, jadi dia nanya. You know what, jujur ya, tadi di belakang I'm so bingung banget ya, karena biasanya aku yang nanya-nanya, yang ngorek-ngorek orang kan. Terus hari ini aku yang mau ditanya sama Miss Mary, I really don't know what to say. Aku jarang banget ngomongin diriku sendiri. Gitu ya? Iya, tapi oke, so far siapa dari Anda yang sudah belajar banyak banget dari Boy William? Wow, tepuk tangan dulu buat Boy William. Thank you. Oke. Jadi saya cerita nih. Ya, I wanna know gitu. Maksudnya kadang-kadang orang ngelihat kita ya, sering banget aku dapat pertanyaan ini. Wah, lu ngapain, lu kenapa jenuh sih Boy, lu kenapa komplain sih Boy, lu gak bersyukur banget, look at you. Banyak yang mau jadi lu gitu. Sama mungkin kita ngelihat Miss Mary kayak wow, kapan bisa jadi Miss Mary? Tapi kan mereka gak tahu apa yang kita jalanin, and we're also human, right? So my question is, are you happy? Yes. I am happy and I'm very blessed, saya bersyukur banget saya bisa mengerti dan menyadari apa yang saya mau dan apa yang saya suka di hidup ini. Tapi itu butuh proses ya untuk bisa mengetahui what is happiness. Karena happiness itu sesuatu yang sangat abstrak dan it's different from everyone. Salah satu buku yang saya suka banget itu saya baca buku Alchemist. Ada yang pernah baca buku Alchemist? Oke, Paulo Coelho. Di buku itu ada sebuah cerita. Jadi ada seorang anak muda yang ingin bertanya, apa sih what is happiness? Ya, apa itu kesuksesan? Tapi saya maunya tuh sukses yang bahagia, gitu, bukan sukses yang cuma sukses aja, gitu. Nah, terus habis itu dia tanya ke orang-orang pada nggak tahu what is happiness, gimana cara kita bisa mendapatkan itu. Lalu ada satu orang yang bilang, ya anak muda, kamu harus pergi di atas gunung. Di atas gunung ada orang bijak. Orang itu bijak sekali, kamu bertemu dengan dia, saya yakin kamu pasti akan bisa mendapatkan jawabannya. How do you find happiness in life? Okay. Akhirnya pemuda itu meluangkan waktu, pemuda itu berusaha untuk mencari orang bijak tersebut dan naik ke atas gunung. Dan memang di atas gunung itu ada sebuah rumah yang sangat besar, yang sangat megah seperti istana, dan ada orang bijak yang tinggal di dalamnya. Kalau Anda membayangkan orang bijak, kira-kira bayangan Anda orangnya kira-kira lagi ngapain? Di atas gunung, orang bijak kira-kira lagi ngapain? Bertapa, meditasi, diam gitu ya. Bayangannya seperti itu. Tapi enggak, justru orang bijak itu lagi sibuk banget. Jadi dia ada perjamuan, ada tamu di rumahnya yang megah, dia lagi ngobrol sama orang ini, ngobrol sama orang itu. Wah, banyak banget tamu-tamu yang datang di rumahnya. Lalu anak muda itu menghampiri orang bijak itu dan bilang, oke, bisa nggak sih saya nanya apa kunci untuk bisa sukses? Terus orang bijak itu bilang, oke, bentar ya. Saya lagi ada banyak tamu nih di sini, oke? Jadi mumpung kamu di sini, mungkin kamu bisa muter-muter rumah saya dulu, kamu bisa lihat dan nikmati rumah saya. Nanti abis itu kamu bisa datang ke sini lagi, oke? Tapi saya kasih tugas, saya kasih ini sendok, dikasih sendok kecil, di dalam sendok itu dikasih minyak, oke? Jadi kamu pegang sendok ini dan saya kasih tugas ke kamu, jangan sampai minyak yang ada di sendok ini jatuh. Oke, ingat ya, jangan sampai jatuh. Baik, wah karena orang bijak yang ngasih tugas pasti minyaknya dijaga dengan hati-hati. Akhirnya dia pegang minyaknya dan dia keliling, oke? Sampai akhirnya dia menunggu dan bertemu lagi dengan orang bijak tersebut. Lalu orang bijaknya bertanya, kamu sudah keliling? Sudah. Minyaknya masih ada? Wah, masih utuh. Bagus. Tapi kamu tadi lihat nggak? Ada karpet yang indah yang saya beli. Karpet ini saya beli dari Persia. Kamu lihat gak taman-taman? Taman-taman ini khusus loh, 7 tahun sengaja dibangun oleh orang-orang yang luar biasa. Dia gak ngeliat itu semua, dia gak ngeliat ada taman, dia bahkan gak sadar ada taman, dia gak sadar ada permadani, dia gak sadar ada banyak hal. Terus orang bijak itu bilang, wah kamu, you're wasting your time. I want you to go around again. Sekarang saya pengen kamu keliling dan nikmati semua. Lihat tuh permadani, lihat itu taman, lihat itu gedung-gedung indah yang khusus saya bangun di atas ini. Oke, baik. Jadi dia keliling, dia nikmati semuanya, dia kembali lagi ke orang tua itu, orang bijak itu. Terus orang bijaknya bilang, kamu sudah
melihat permadaninya, wah bagus banget. Kamu udah lihat tamannya, wah keren banget. The best garden I've ever seen. Bagus. Sekarang saya pengen tanya, sendoknya dan minyaknya masih ada nggak? Dan ternyata dia melihat, ternyata udah nggak ada. Minyaknya udah tumpah kemana-mana. Dan orang bijak itu bilang, you know what? Happiness adalah ketika kamu bisa menjaga tujuan kamu, tapi kamu tetap bisa menikmati semuanya. That's happiness. Jadi life itu harus ada purpose, hidup itu harus ada tujuan. Kamu harus punya tujuan dan kamu harus menjaga tujuan itu. Tapi jangan sampai kamu melupakan segalanya dan tidak menikmati keindahan. Tapi sebaliknya at the same time kamu juga nggak bisa, wah hidup cuma sekali harus dinikmati. YOLO, di sini ada yang tahu YOLO? You only live once, wah semua dinikmati. Tapi at the end of the day what's the purpose? Nggak ada tujuannya, minyaknya tumpah kemana-mana. Kamu hidup dan kamu tidak menyelesaikan tujuan kamu ada di hidup ini gitu. So happiness is if you can have both. Yeah. Stick with the purpose and the same time. Yeah, nggak bisa cuma sendok juga doang. Betul. Right? Never lose the essence of life. Betul. I needed that. Thank you. Justru aku yang butuh itu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oke. Jadi gantian beneran nih kamu saya ya. Oke, but my last questions to you. Karena kalau zaman sekarang banyak orang pengen sukses dan di era milenial 4.0 katanya ya. Apa yang menurut Boy satu skill atau mindset atau nasihat yang terpenting yang harus dimiliki seseorang? Seseorang milenial zaman sekarang ya. Iya, untuk sukses di dunia sekarang I love talking about this karena kita di zaman milenial sekarang kita punya banyak banget akses untuk sukses. Kita digital is everything there. Possibilities untuk kita bikin startup, apapun yang kalian mau buat di zaman sekarang tuh is as easy as that. Cuman butuh keberanian dan butuh untuk mulai. Dan yang kedua kita harus ngikutin zamannya terus nih. Whatever is happening kita harus lihat-lihat juga nih. Karena teknologi itu gila cepatnya parah banget. And this can affect whatever business you guys are trying to do. Jadi kalian harus liatin juga the growth and the change of this millennial era. And intinya at the end of the day, kalian whatever you want to do, mulai aja. Don't waste your time. This is the best time for you to be successful. Oke, satu skill yang harus dimiliki. Satu skill? Kira-kira yang paling penting. Paling penting? I don't know if that's a skill ya. I think it's just coming from inside. Just start, believe in yourself and just do it. Ya karena semua orang skill-skillnya beda-beda. Ada yang jago di dapur, ada yang jago di lots of different work field. Betul. Just do it with your heart and just do it. Ya just do it. Cuek aja bodo amat. Gua aja sampai sekarang gagal-gagal mulu kok. Ya kan even today I always fail. Tapi bodo amat. Just do it. Siapa tahu one day bisa sukses juga lagi. Yes. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Boy William ya. Oke, jadi buat yang nggak tahu ya, Boy William itu bukan hanya ada YouTube-nya, bisa subscribe di channel YouTube-nya Boy William. Yes. Bakalan ada TV-nya juga, TV versionnya. Yes. Terus bisa datang ke Museum Moto-Moto, kalau yang belum datang harus datang. Dan yang terakhir ada restoran juga nih, bisnis restoran. Alright, keluarga aku biasanya, you guys know Kopitiam? So my family, they started Kopitiam like a while ago. Makanya aku tuh selalu diajarin untuk bikin bisnis sendiri juga. Bikinlah apa yang kamu mau. Mereka tuh percaya bahwa, ini aku ngomong untuk keluarga aku sendiri ya, bukan artis-artis lain. Mereka tuh nggak begitu setuju jika kita hanya jadi artis toh. Kenapa? Karena artis itu nggak bisa kita pungkiri bahwa ada umurnya. Ya kan? Artis itu ada umurnya. Dan ini juga, this is the truth yang aku alami ya. Aku nggak ngomongin tentang orang-orang lain. Tapi yang aku alami adalah ketika kita jadi orang sukses artis nih ya. Hidup kita tuh enak banget. Seperti raja. Kita dilayani, kita skrip udah jadi buat kita, apapun udah ada, makanan mau apa, sehingga kita bisa lupa diri dan ininya jadi nggak kepake. Makanya I tried, ini I'm speaking on myself ya, bukan artis-artis lain. Tapi I try to be the person yang selalu produktif meskipun my career juga sebagai artis, I have to use this part of me to invest, to do my businesses dan lain sebagainya. Jangan pernah ininya nanti nggak keasa. Karena just because hidupnya udah terlalu enak kayak raja ngengkang-ngengkang kaki, semuanya dapat buat kita. It's true, that is the bad reality. Dan my family mereka nggak mau that happen to me.
Makanya kita digojlokin, diajarin bisnis, harus buka ini, punya duit apa, investasi sini, punya duit apa sini, dan diajarin A, B, C, D, E, biar kita nggak terjun ke jalan yang salah. Yeah. You know what I mean? Dan I think it's important for everybody bahwa this is more important than anything on the outside. Makanya always use this wherever you go. That's true. That's true. So thank you sekali lagi buat Boy yang sudah sharing di Inspira Fest. Oke. Dan untuk mengapresiasi kita ada sesuatu yang spesial nih untuk Boy. You do? Yes, of course. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu yang paling spesial sekali lagi buat Boy William. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.